wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati dan kula taati sedaya Bapak Ibu yang hari ini hadir, khususnya komunitas donatur jannah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pagi hari ini kita bisa silaturahim. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Muhammad SAW. Alhamdulillah, donatur jannah berarti pengen ke surga semua ya. Coba pengacung yang pengen neraka. Semuanya pengen ke surga. Donatur jannah ya. Satu komunitas yang cukup menurut saya juga, walaupun saya belum tahu, tapi ini jadi inspirasi. Ternyata satu motonya adalah donasi berkah tanpa batas. Dan sekarang yang ke-3 tahun ya. Alhamdulillah. Istiqomah semua ya. Amin. Allah Rabbuna Allah semastaqom. Kalau kita sudah menyatakan Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, maka semastaqom, maka teguhkan dalam hati. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat. Allah akan menurunkan malaikat, maka la khauf ya wala tahzan. Janganlah kita sedih dan janganlah takut. Kalau kita sudah nyatakan Allah itu Rabb kita, kita sudah pengen kita masuk surga dengan mengatakan Allah itu Rabb kita, maka istiqomah. Alhamdulillah 3 tahun ya sekarang ya. Istiqomah ya. Alhamdulillah istiqomah ini. Bukan berarti Bu istiqomah maksudnya. Istiqomah ini maksudnya adalah kita istiqomah lek biyen jenenge ajeng. Kuat kekeh ya. Nah, istiqomah. Nah, maka di sini ada satu perintah ketika kata istiqomah, Allah itu akan turunkan malaikat. Jadi pernah nggak ngerasa ada gini Bu? Iki wayahe ono arek sing njaluk bantuan. Di sini kita punya uang. Ternyata uang itu kudune digawe bayar utang. Apa ya tadi seno utang, buat agenda donasi, buat agenda anak iki sekolah. Pernah nggak ngalami gitu tuh? Antara kebingungan ya. Terus yang ngono tak bayar utang ae, wis aku ora melok. Enggak apa-apa. Karena justru juga mungkin itu juga kebaikan. Kadang-kadang kita juga wis pokoknya aku sing nanggung kabeh, pernah enggak gitu? Kenapa kita berani menanggung semua? Karena kalau Abu Bakar itu semua Allah dan Rasul. Aku hanya Allah dan Rasul, yang lain aku serahkan semua. Nanti ada Utsman bin Affan ya. Ada yang sepertiga hartanya dikasih semua. Ada Umar bin Khattab setengah. Tapi setengah Umar bin Khattab Utsman itu kataan pundi? Sepertiga Utsman, maksud Utsman Suki. Terus aku sak donya aku omahku papat wis sedo tak gawe wakaf, boleh enggak? Boleh. Tapi kita harus punya niat yang lurus di sini agar istiqomah. Lek panjenengan istiqomah niku enggak menika kamu tidak akan sedih dan kamu tidak akan takut. La khauf. Ya. Allah itu akan memberikan kita kekuatan, yaitu tidak ada ragu-ragu. Lek sampean istiqomah, gono citan sedih, gono citan sambat. Lek sampean sambat berarti enggak istiqomah. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa, nggak usah ngene. Iki dulu wong apa jenenge? Arek enom, dulu mati urip ya, nggak apa-apa. Ini nggak bisa sambat ya tadi bilang ya. Aku tak nggak sambat ya lah. Nah ini contohnya kita itu awal cewek ada orang pemuda minta-minta. Kita akan komentari pemuda minta-minta atau kita akan memberikan atau kita diam. Itu pilihan juga. Bater minta. Nggih. Bu cokot tikus paling. Mesti ngoten lagi. Nggih. Biasanya kalau kita punya ada anak muda minta-minta, itu biasanya kita komentari, "Sik enom kok jaluk-jaluk." Nah, nggih. Kita sekedar menahan lisan kita begitu itu kadang sulit. Lah iya, tak dulu wis awake dhewe malu sing jaluk. Nah, padahal kalau kita bicara tentang istiqomah, kita tidak akan sedih dengan itu. Kita tidak akan takut dengan itu. Jadi yang namanya orang yang istiqomah itu tidak akan melihat yang namanya
orang itu mengganggu kita. Contoh lagi, di jalan ada kecelakaan, duel. Kita akan memikirkan siapa? Yang kecelakaan atau mikir kita? Iki pas lewat gara-gara kowe iki macet duwowo. Padahal jangan mikir nggak? Orang yang tadi macet itu kondisinya dia menginginkan kemacetan nggak? Nah, coba kita empati ya Allah, kasihan orang itu mogok. Kadang kita itu mementingkan diri sendiri sehingga menghujat orang lain, betul nggak sih? Kadang kita mementingkan ego kita, ya gara-gara iki padahal akhirnya bayangkan semua orang menghujat dia. Padahal dia mogok, pengen nggak dia mogok? Makanya wal kadziminal ghaidho, maka adalah salah satu ciri orang mutakin adalah dia menahan marah. Saya cuma ngemarah, menahan marah itu wangil. Kadang-kadangnya apa ya istilahnya halal cilik dari marah dari muring-muring. Guru-guru anake pamane gak tangi turu, gak tangi-tangin. Muring-muring kan ya. Ada anak nakal ya disuruh sholat nggak mau, sekali nyuruh lagi, pahala nggak? Pahala 2 kali, pahala nggak? Sampai 10 kali pahalanya berapa? 10. Kalau anak yang soleh akhirnya sholat siap sholat, nah pahala siji. Tapi sing nakal pahala nih, nah kira-kira lek ngono milih sing nakal apa sing soleh? Lah arek nakal dikongkon sholat muter ae sih Bu. Iki balik sih. Kita sabar menyuruh oleh pahala. Langsung soleh. Akhirnya sholat ya Bu. Nah pertanyaan saya, kita pengen nanti kita sholat soleh apa nakal? Pengennya kan soleh kan ya. Tapi kenapa? Nah di sinilah watawal sobir hak, watawal sobis. Kalau kita itu menasehati kesabaran itu, ya menasihati kebaikan, kebenaran itu kudu watawal sobis sabar, kudu sabar. Ya, contohnya wa'mur ahlaka bisolati fastobir, kata Allah gitu. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat fastobir dengan sabar. Pisan nggak kena, pindo nggak kena, telu nggak kena, ya kudu sampai kena. Tapi sabar. Ayat ini menegaskan pakai fastobir. Harusnya cukup wasbir dalam bahasa Arab. Tapi kenapa harus fastobir? Ada double sabar. Karena urusannya orang dengan keluarga, urusannya ayah dengan istri, mungkin ayah dengan anak. Itu harus double sabar. Lagi sing nahan sabar lan apa itu bisa? Sing nahan sabar lan apa itu? Itu. Sing sering nahan sabar. Tahu nggak bapak yang buri? Sabar. Atau istri gitu kan ya. Kalau ada KDRT kan ya mamanya gitu. Kan kita cukup sabar. Saya pernah dapat curhatan seorang, Ustaz saya pengen curhat tapi jawaban jangan sabar. Kadang-kadang orang itu begitu. Aneh. Pokok jawaban ya sabar. Iya. Kadang-kadang semua kan ngasih sabar ya. Dia kan gampang lah ngomong sabar. Nah, maka di sini kalau panjenengan memang istiqomah memberitahu kepada anak, memberitahu kepada komunitas ini bagian dari keluarga, kudu sabar. Sabar itu gigih, ulet, dan pantang menyerah. Itu bahasa sabar dalam artian Quran. Boleh sampean gur ono udan didik ngono gak budal. Jadi kita itu apa ya? Menciptakan alasan untuk malas itu nggak perlu dicari. Ciptakanlah alasan-alasan dalam kebaikan. Aku tak korek anak acara nih, ngatur jannah. Harus punya alasan. Cici ketemu wong ganteng, mbamane. Oh nanti mbamane enggak pati ganteng enggak apa-apa lah. Lho, ketemu konco sing apa jeneng sing suwe ketemu. Saman kudu golek alasan dalam kebaikan. Karena alasan malas itu enggak perlu cari muncul. Twing. Sandalku cepot, mamane anakku panas, semua enggak perlu dicari. Akan ada cari alasan malas itu enggak perlu cari muncul dengan sini. Tapi kalau kebaikan, alasan kudu digoleki. Ya, kebaikan apapun, kurban, paman sekarang kurban. Aku kurban ini paman sama alasan. Aku sih duwe ini bayar utang, aku sih duwe ini nduk sahur ngene. Gak ono enteke. Anakku butuh ngene, butuh ngene. Tapi kalau sampean kurban itu dipengaruhi dua. Karena akidah dan rezeki. Nah, maka sama nyari alasan, golek alasan kanggene keapian. Karena alasan malas digolek ketemu enggak? Masih gak digolek ketemu untuk pengawas itu. Nggih napa mboten? Jenengan dugitan pengawasan gampang napa angel?
Sikile niki lho. Kena HP ngene nang ngene kamar wis. Ah yo lah jam piro iki? Nah, itulah. Makanya sumastakom. Tatana zalu alaihimul malaika. Kalau jenengan istiqomah malaikat teko. Nguwati jenengan ojo wedi, ojo kuwatir, teko. Barokah iki lho. Berkah tanpa batas iki. Berkah tanpa batas. Ojo mikir berkah gur dhuwit rek aku mari sedekah rek 1 juta. Engko dibales 700 dadi 7 juta mamane. Kok mulai ya? Aku kok suwe ya salat ya gak segitu ki. Omahku gak nikah mau nih gitu. Sampeyan mikir barokah gur korno duit tok masalahe. Jenengan sehat iso guyu barokah. Nggih napa mboten? Jenengan iso ndelok di barokah. Harmonisasi dalam keluarga niku juga salah satu barokah. Wonten sahabat yang jenenge Sakor. Niku lek isuk niku Bukalapak. Niku wonten bukalapak.com ya. Jadi Sakor niki minta doa Nabi. Salah satunya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha kata Rasul. Ya Allah berkailah umatku di pagi harinya. Jadi Rasul Muhammad itu adalah mendoakan seluruh umatnya di pagi hari. Tentang apa? Keberkahan. Lah panjenengan sing doa turu. Oleh doa apa enggak? Lah Sakor niki langsung, ya Allah, aku sudah membuka lapak, aku sudah membuka usaha ini, maka hari ini aku meminta doa dari nabimu. Meminta ijabahnya doa nabimu. Lek panjenengan makanya saya itu salut sama apa itu sini pasar ya, yang terus jual. Kalau dia mengerti tentang hadis ini, coba tambahi, ya Allah saya sudah buka lapak. Saya minta doa nabimu. Itu keren banget. Nah, ini butuh ilmu. Wong sing ngaji mboten ngaji niki kudu pinter. Kan jenengan lek ngaji pun bosen. Carilah alasan-alasan dalam kebaikan karena alasan palsu enggak perlu di ngoten nggih. Jadi nggih mboten usah terlalu bingung ya kadang-kadang kajian kula jero. Tapi kok kula mboten anu. Kula iku lek kajian kudu ada 3 rumus. Pertama rileks, kedua merdeka, sing ketiga niku nggih usaha. Wong lek ngaji kudu rileks. Lek sampean kepeksa ora oleh apa-apa. Hah? Ngene mboten. Ora oleh apa-apa. Anu lek apa jenenge? Aku kepeksa iki baru sungkan. Oke lah sementara sungkan. Tapi kudu jenengan rileks. Ya adalah. Rileks itu ya napa nggih? Santai. Ora usah terlalu tegang, ya. Tegangan tinggi kan repot ya. Muring-muring ae. Khutbah. Allah wa atur rasul. Tegang mboten ya, coba. Tapi supaya nggak terlalu tegang ya, buat temen panas buat apa? Si makan panas yang rokok, si panas yang ngeten iki. Nomor 2 niku merdeka. Jenengan lek ngaji kudu merdeka. Merdeka nu pripun? Apa sing dijajah? Mboten masa dijajah. Maksudnya lek merdeka, apa yang disampaikan oleh seseorang, lek kula niki, lek jenengan mboten cocok mboten apa? Pak saya nggak cocok Pak, kamu ngomong gitu. Nggak apa-apa. Saya akan membahas itu. Sing nomor 3 usaha. Wong jenenge ngaji ku nggih usaha, longgone nggih usaha. Teko ning usaha. Nggih, sakniki panjenengan lek sampun gadah komunitas jannah apa? Donatur jannah. Berarti di dalam pikiran kita adalah satu menginginkan surga. Ada yang bilang surga itu didapatkan dengan amal soleh. Man amala sholihan min dzakari aw unsa falnuhyiyannahu. Sapa wong gelem amal soleh, lanang lan wadon. Iki Allah janji nih. Lanang wadon wa huwa mukmin dan dia dalam keadaan beriman. Dia itu tetap iman. Fanuhyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Saat ini kehidupan sing apik iki ngikuti gaya hidup ngomong iki landasan. Oh ya itu tuh pas minum ya. Itu tahun ya. Biasa baju lebaran. Oke, biasanya lek mall niki nggih. Sing biasane sing mall iki pengen tuku baju, tambah sepatu, tambah tas, tambah neng gitu. Niku gaya hidup. Lek jenengan nuruti gaya hidup, mono ronteke. Iki napa mboten? Kata kok sampeyan jenengan sebab ya pinten? Si tunggal apa kali apa tiga apa lebih? Kada. Niki damel apa kondangan. Niki damel pengajian. Niki damel nang sawah, apa nang sawah. Niki damel katakan ya. Luar biasa.
Lha panjenengan ben kula jaman ben yo. Ya Allah, ibu nggih ngoten iki. Ya siji loro iku digawe yo ke pengajian yo ke nang sapa yo ke. Makanya bersyukur. Kadang-kadang ngono sih sambat. Kok yang ngene uripku. Sambat. Sampai nyambat terus, akhirnya apa atine dadine. Akhirnya ku mataku ora iso nangis sampeyan nang Gusti Allah. Oh. Kakek sambat yang malah ngoten. Lah iya. Sambate kok kan jenengan kan kakek guyon gak iso nangis nang Gusti Allah. Coba saya tanya sekarang. Salat kita khusyuk berapa kali dalam sehari? Padahal jane gampang lho, omong gampang yo. Ya kudu nglakoni wong gampang. Khusyuk niku jane iso. Jenengan nggih saged. Abu Bakar niku saat salat khusyuk Allahu Akbar Al-Fatihah wis nangis. Sampean iki kuban mau tak tanggung kasih guru. Bojoku mau dikendi ya. Bojoku mau ngomong apa ya? Kalau adikku pesennya apa ya? Karena kita udah mikir gaya hidup mikir dunia. Otak kita ini dunia. Gitu loh. Padahal kalau Allahu Akbar dan takbiratul Jadi takbiratul itu kabeh itu gak oleh. Mangan sing ben salah jadi haram. Mosok mangan salat mangan. Ngombe ya gak oleh. Takbir itu adalah membesarkan Allah, mengakbarkan Allah, ikram. Haram semua kecuali urusan sholat. Bisa. Jadi wong sambat itu malah harus nangis nang Gusti Allah. Jenengan angel nangis nang Gusti Allah guru-guru kaken bukaken guyon, kaken sambat. Didik sambat. Mendung iki, BC udan ya lapo ya udan isu-isu. Isu iki lapo udan barang. Katanya budal. Guru kalau wal kadiminal goido untuk menahan marah kita pasti butuh energi. Iya sih aku mau jadi gak ngono ya iso. Sama maring-maring anak. Lah apa sih lek kono Bu? Dikongkon ra gelem, salat gak gelem, nang langgar gak gelem, nang ngaji gak gelem. Karena bedi apa? Untuk nahan ngono ku ya angel. Kira-kira anak dikongkon terus kira-kira apa? Mengkeret apa tambah kreatif? Padahal rumusnya Bu, rumusnya niku rumusnya ulama at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla ta'rif. Apa itu? Dekati hatinya, pahamkan, baru berikan kewajiban. Nah saya gak. Salat itu kewajiban kan? Salat le kewajiban. Turu sampean pahamno salat itu apa? Turu sampean cedhak atine. Gak oleh. Gampang rumusnya. Wong sing gak gelem salat gampang cedhak atine le. Ayo nang anu. Nang ngene makanan kesukaan mie ayam, mie ayam ngobrol. Cedhak atine seneng, seneng. Pas ngomong mie ayam ngomong, wah, aku mau sholat enak rasanya. Aku mau sholat iki cerita aja. Tapi jangan sekali-kali membandingkan anak. Lek membandingkan anak itu waduh tambah gak karuan. Lha kalau si apa jenenge saleh iku wis arek jenenge saleh ya salate ya rajin, ranking 1 ya kan ya. Orang ngono ya nang langgar ya prestasi lah kon. Wis. Lek kaya ngoten niku mboten usah. Bahaya, enggak bahaya ta. Enggak bahaya ta. Lek ben muncul ngono wong kok ngene kok dibanding-banding kira. Jangan banding-bandingkan. Nanti bahaya. Ya, sekarang munculkan bahasa kerennya begitu ya. Enggak bahaya. Bahaya, enggak sepiro tapi itu bahaya tenan nek sampe banding-bandingkan itu. Bahaya beneran. Jadi lagi ya istiqomah dalam tawasul hak tawasul sabr. Jenengan kudu istiqomah sabar. Jenengan kudu istiqomah dalam kebenaran. Ora usah ngrungokno sing liyane. Lho kok iso? Ngrungokno sing liyane kadang-kadang tambah bingung sampe. Sing bener iku lakonono. Lek sampeyan yakin bener terusno. Lek gak bener mandek kok. Iku butuh ilmu. Makanya jenengan kudu kedah nambah ilmu, nambah kanca. Nah, silaturahim iki lho. Nambah napa? Ini silaturahim nambah napa? Panjang umur, nambah sama yakin ayo. Yakin ah. Wong silaturahim nambah umur. Umurku tambah dawa 100 ngono, 200, 300, 1000. Terus nambah rezeki, tenan nah. Tambah rezeki nih. Tak kasih logika nih. Jenengan silaturahim. Ketemu wong bahagia. Bahagia nang mboten? Umpamane detak jantung niku ditetapkan Allah sekian, anggaplah sekian ribu. Jenengan seneng, detak jantungnya pelan-pelan. Makanya akhirnya apa? Pelan. Lah umure kudune swidak mate. Karena sering silaturahim insyaallah detak akhirnya
Makanya ada yang bilang ini bukan masalah anu ya. Ada yang bilang merokok itu menghilangkan 2 menit usia di penelitian. Bukan berarti masalah makruhnya ya, tapi salah satunya itu. Kenapa? Jantungnya semakin berdetak enggak? Ini logikanya. Terus yang kedua, silaturahim niku nambah rezeki. Guyur rezeki enggak? Ketemu saudara, senyum rezeki punten. Rezeki. Coba sampean ketemu karo anak, manyu nae sedina. Kira-kira sampean tambah maunya tambah sabar. Tambah emosi apa enggak? Tak takok iki mah lho meneng tok. Koyo patung. Takok ngerono meneng tok. Kira-kira ya apa? Lah iya. Termasuk ya kata silaturahim itu nambah rezeki. Sama yakin nae. Yasjad, ditambah. Sama kudu yakin. Lek samanya ke DKI, lek sama gak yakin. Nah, tadi kan alasannya. Jadi siapapun yang beriman dan beramal soleh, dia tetap dalam keadaan beriman, maka Allah janjikan, yaitu falnuhyanau hayatan thayyibah. Sebuah kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi nggak usah takut. Sama sodako itu gak ada wong citane miskin gara-gara soda iku ngono setan. Kok lah aku sodako sakmene tambah miskin. Enggak kan citane. Tapi tetap kita harus proporsional. Duit gaji 5 juta, saman sodako 5 juta, boleh enggak? Boleh enggak? Lan diwarisan ya boleh, harus sampai akeh. Ya. Itu tergantung situasinya. Gaji 5 juta sama sodako 5 juta boleh enggak? Kalau samanya kerja, ya boleh aja. Wong duwe bojo, wong itu ya, duwe bojone. Kan ngono ya. Kalau istri itu uangnya adalah uang istri. Gaji istri adalah uang istri. Gaji suami Wong istri. sing bojone mangan apa terus. Lek saran kula nih ya. Sing dadi lanang wong lanang suami. Maaf ya kalau saran kula jangan dikasihkan kepada istri semua. Kenapa? Repotin ngeten, Bu. Lek bojone budal tuku bensin, gak ada duit. Kan gak penak. Tapi nduk Dek aku duwe gaji sakmene, ya wis iki nabahe. Terbuka. Lek sampe kene kabeh engko mosok ate budal di bensin. Ini kan ora pantas. Marwahnya seorang laki-laki al-qawamahnya itu kurang. Kalau saran saya begitu. Nanti ada suratnya surah bisa. Jadi silakan terbuka nih. Ning rekeningku sakmene ya wis. Iku amplope. Ayo lati kondi. Nah iya, kalau uang istri, kalau uang suami, istri dan suami dan anak gitu loh. Itulah makanya ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Rijal itu adalah qawamah. Nah, makin wonten pengen kajian secara khusus keluarga nanti kalau mau buka online boleh, setiap tahun sekali boleh, bulan sekali boleh. Nanti karena kebetulan saya banyak fokusnya di keluarga sakinah. Nah, kembali ke istiqomah. Jadi kan purun istiqomah kinten apa tau mboten? Koyok ngeten Bu. Lek sama sedekah ini koyok wong luwe mangan. Betul enggak? Betul. Sedinten enggak mangan pripun rasane? Luwe. Sedina gak turu. Lemes. Sama nyoba sedina gak turu, coba gak turu. Aku kula nate waktu cerita. Istri saya kena Covid waktu itu. Jam 10 sampai jam 3 pagi gak tidur. Kecemasan. Masalah jenengan ngantuk iku nikmat. Ini kok ngantuk iki. Kadang ngitian lho sama sing lanang-lanang kuwi lek sepedaan, pas ngantuk nang dalan ya apa? Turu ae. Iya kan ya? Ngantuk itu nikmat, jenengan ngantuk itu aja muring-muring. Ngantuk itu nikmat ono wong gak iso turu lho, Bu, nang daerah Swedia kono. 2 dina ora iso turu, stres. Curhat ning ngarep masjid karo salah satu ulama. Aku mau gak usah tidur, saya mau cerita sama sampean. Sudah di sini aja. Duduk nang masjid turu ngorok. Iki tempat apa ya? Langsung dia masuk Islam. Goro-goro rasa turu neng masjid bisa turun bisa tempat apa? Sama coba nang masjid ngantuk apa kan? Napa? Nyaman. Nggih mboten? Nyaman. Aku rasa turu nang masjid ae. Ojo nang warung ngopi tambah gak turu sampean. Karena turu itu nikmat. Wong ngerasa turu iku tambah stres, lemes.
Waktu itu saya seharian jam 3 baru diinformasikan sorenya. Alhamdulillah saya negatif, anak saya negatif. Wah langsung turu aku ngorok. Kecemasan. Kowe tak jenengan ora usah stres mikir-mikir sing aneh-aneh. Ya. Lah sing iki mamane donor terjana. Foto apa ngene oke. Oke iku ora harus 1 juta, Bu. 100 ya oleh. Ya Bu ya. Angsal mboten? Bebas. Bebas, namanya bebas, donasi bebas. Ngkai boto ya oleh, ya ngkai saweran, saweran. Men. Semen ya oleh, bebas. Lek gak ngekei iku, Bebas. 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 Tapi ojo wayahe buan telu seminggu iki. Kene durung. Bawa ya sedekah asline. Ya kan ya. Buan sak ini kae katono mak iki kok ibu iki malah narik-narik ae, Pak. Kira-kira zaman ngono iku kepikir enggak? Akan berpengaruh kepada sambate sampean. Lek sampean sambat ora iso cedhak karo Gusti Allah. Angel tuh. Lek sampean coba syukur apapun yang terjadi, ya. Walaqad atana Luqmanal hikmata aniskur lillah wali walidayhi. Jadi bahwa bersyukur walaqad atana Luqmana hikmata aniskur lillah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jadi di sini Luqman itu memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Tapi juga kepada kedua ibumu, bapak ibumu. Jadi jenengan sedekah itu bentuk syukur. Jenengan pernah begini, ya Allah terima kasih mata saya masih diberikan bisa melihat. Terima kasih hidung saya masih bisa mencium bau. Coba lah rasa cium bau. Ini sate tak kulit, pangan ternyata basi. Ya Allah terima kasih mulut saya masih bisa ngomong. Ya, coba lah gak bisa ngomong. Ya, terima kasih tangan saya ya Allah masih bisa berkata bergerak. Dulu lek ben subuh jadi nang ngene majen niku tangan saya gerakkan gini sambil mengucapkan subhanallah. Masih bisa bergerak. Ya Allah masih bisa bergerak. Kulo nate jenengan nate kena anu asam urat. Nggih. Sering ya. Kulo kalau berapa bulan yang lalu pernah sekali. Ya Allah kaki tuh ini kenapa ini kaki gak bisa bergerak pagi. Rasanya astagfirullahaladzim nyebut tuh aku. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Eling sing bertahun-tahun ini gak loro kok ngene. Alhamdulillah Allah terima kasih masih kemarin kau berikan. Hari ini mengingatkan saya ternyata kayak ngene. Ngomong besok akeh. Nguyuh wis hilang. Ya Allah, ternyata kayak ngoten sing durung tau kena asam urat. Guru rasane gak iso mlaku. Lho iya tenan. Nah makanya bersyukur itu adalah keperluan, kebutuhan. Kalau sampean mau keringet metu, sama jarang mau metu gak iso. Sedekah koyo ngoten niku, Bu. Koyo metu ya tokno. Lah sampean tahan dadi penyakit. Wong gak iso maaf, gak iso sehari 2 hari sebulan. Dadi opo? Dadi penyakit. Sampai sing ngene sampean simpen wae ditokno dadi penyakit. Lho iya. Ora ngancem aku. Yo, dadi penyakit. Itu sudah logika manusia, dari logika bisa ditangkap. Makanya bawa wong kafir, bawa wong muslim, sing gelem sedekah ditambahi Gusti Allah tambah. Tapi nak akhir enggak. Itu loh. Nah, dhewe kan karena keyakinan kita muslim. Maka sedekah ketika kita berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa itu? Bertambah kebaikan. Berkah itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita tambah dekat sama Allah. Saman loro tambah jadi Gusti Allah, berarti loro ini berkah. Tapi saman sehat gak jadi Gusti Allah, berarti sehatnya gak berkah. Ya Allah, aku kok loro ya Allah. Aku kok loro ya Allah. Ngeyel gitu aku kok sih. Kenapa sih aku sakit ya Allah? Berarti gak cerdas aku. Ya kan ya. Ya Allah terima kasih berikan sakit. Aku kudu eling. Cedek Gusti Allah. Tapi lek wis sehat lali, gak tau nyebut Gusti Allah. Tiga loro akhirnya. Iki loro lak lali. Ayo. Tiga loro akhirnya nyebut. Nah itu ya. Jadi monggo mboten usah sambat. Lek wonten tunaikan. Lek mboten wonten pripun? Ndonga supaya iso. Umpamane ngeten. Jenengan dereng kurban umpamane saniki. Tahun depan ya Allah, saya pengen kurban. Mohon bimbing, mudahkan ya Allah. Mulai saiki, ojo mulai 2 hari sebelumnya ora iso kurban sampe. Gue 2 hari wae takbir Allahu Akbar lu ora kurban aku Allahu Akbar lu.
Mulai saiki boleh nabung ya, nabung kurban boleh. Nanti pada saat waktunya, alhamdulillah Allah bisa kurban. Semua diawali dari niat, luruskan niat. Semua takomu, teguhkan, istiqomahlah. Allah akan turunkan malaikat, tatanazzalu alaihim malaikah. Allah akan turunkan malaikat, menguatkan sampean. Ora usah sedih, ora usah khawatir. Jadi cirine wong imani kudu sering guyu. Ya, ojo merengut ae. Ketemu dulure guyu, ojo lek merengut koyo ngene lho, Bu. Kok dikeki koyo kok merengut ae. Coba sampean ono anake dikeki dhuwit sangu, merengut ae apa iki? Wong dikeki malah merengut. Gusti Allah delok hamba aku kok tak kei nikmat kok merengut apa sih? Guyu wae. Ora usah merengut, ya. Jadi rumusnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Jangan 1 cm 2 cm. Kalau 1 cm 2 cm, nah ngece kuwi. Nek sampean kiri 1 cm, kiri 2 cm, ngece jenenge. Padha 2 cm momone gitu. Nah, itu insyaallah ya. Jadi istiqomahlah. Ya, istiqomah 3 tahun alhamdulillah. Nek panjenengan saged meningkatkan tingkatkan. Allah tidak tidur. Allah Maha memberi rezeki. Lek sampean pamane sing pengen di anak mana gaya anak mana gak apa-apa. Engko anak itu berserta rezekinya. Kadang-kadang ngene. Ojo di anak mana engko ya apa sih iki durung dadi. Pamane iki sik nakal. Ora usah mikir ngono. Dadi ya dadi. Rezeki itu anak berserta rezekinya umpamane gitu. Jadi ora usah lek sambat malah aduh karo Gusti Allah. Gini ngoten nggih. Nah niki sakniki dengan saged takok-takok mawon. Kita dialog mawon. Monggo jenengan pengen tanglet kaitan dengan mungkin sedekah, kaitan dengan apa-apa. Jadi tadi kan saya bilang merdeka. Pak saya nggak suka nih begini-begini, ngomong saja. Jenengan mamane ana tangga kita kok dirasani tapi yo. Gimana caranya mengatasi ini? Ngoten. Nah, monggo silakan niki kita namanya juga alilat bebas, monggo silakan mau bertanya boleh. Silakan. Ini saya buka aja dulu. Sambil saya minum ya. Nah, aku juga dhewe buku ini ya. Enggak, niki santai. Nah, supaya nanti kita kalau mau dilanjut, monggo. Cara santai monggo tanya. Oke. Niku. Oke. Caranya busuk itu gimana? Caranya busuk nggih. Nanti busuk Apa dari. ada doanya yang supaya nggak terganggu benar-benar busuk? Nggih. Caranya busuk. Busuk napa niki? Jadi dalam sholat itu kan pasti mesti pikirannya itu bisa fokus nih. Caranya khusuk ya. Yang pertama gini, khusuk itu adalah ketundukan hati. Jadi nanti dengan lihat di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Seseorang itu akan berat kepada khusuk kecuali orang-orang yang merasa dirinya itu adalah diawasi Allah. Yang kedua, dan dia yakin akan kembali kepada Allah. Nanti suratnya surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Orang itu tidak akan khusyuk kecuali orang ini melakukan ini. Satu, dia merasa diawasi Allah, yaitu bersikap ihsan. Ihsan itu adalah merasa diawasi Allah. Jadi kan pada saat sholat itu butuh kroso. Gusti Allah lagi ngawasi. Ojo mikirnya aneh, Allah Akbar. Saya itu kalau Allah Akbar bisa menangis sendiri. Kenapa? Karena saya membayangkan Allah melihat dosa saya. Begitu banyak, begitu hitam, begitu kalau melihat ya Allah dosa kurang. Saya ngerasa malu sudah. Aku diawasi Gusti Allah ngerasa malu. Jadi timbulkan rasa ihsan dan rasa malu kepada Allah. Jadi ingat Allah Akbar sudah ngerasa Allah mengawasi. Betapa kalau Allah melihat kita, dosa kita itu begitu banyak yang melekat di tubuh kita. Ya. Malunya itu kayak sampai akhirnya mengatakan dalam hati tapi nggak boleh diucapkan dalam lisan ya. Saya malu ya Allah. Itu sudah saya udah nggak bisa. Itu sudah. Kamu niling tujuh hilang kabeh lali kabeh sama. Siji. Si nomor 2 adalah merasa roja. Roja itu adalah sikap merasa akan kembali kepada Allah atau merasa akan mati. Allahu Akbar. Kebayang. Najab. Kira-kira gimana? Wis cukup tak amalku iki?
wis bener ta sing tak lakoni. Wis diridhoi Gusti Allah ta amalku iki. Itu lakukan pra-salat. Pra itu berarti sebab belum. Ya pada saat Allahu Akbar itu. Jadi sebelum sholat itu sudah langsung Allahu Akbar. Jangan gitu. Kan ada niatnya tuh sambil nenang hati. Allah mengawasi. Itu sama kuatkan. Kita malu sama Allah. Kita akan mati. Ya kan ya. Bener-bener akan mati loh. Ini kemarin saya pulang ke Malang, rumah saya Malang ya. Itu beliau ini ketemu saya. Dia jaga kayak polisi cepek gitu. Sorenya itu sholat sama saya, ya. Kemudian maghrib bersama saya, isya. Paginya pulang, saya pulang tak kasih cepek itu. Barusan dia meninggal. Maghrib sholat, isya nggak sholat, gerges sampai kemudian mati dalam keadaan tidur kaku. Ada begitu. Dan itu akan terjadi dan saya masih lihat orangnya waktu itu. Ya sih seger waras ngeten. Jadi umur lu mboten saged diprediksi. Lah dia mati husnul khotimah alhamdulillah. Lah pas husnul khotimah. Kan ya? Pas ngrasani tanggo, oh Yunah iku anjene wae anu ngene. Mbok kok bajune nyambut kok ndi kok Yunah maneh. Akhirnya kan jeneng Yunah kok meneh wonten nggih. Niku lepas ngoten dek mati lha apa terus. Untuk video yang tasnya wawancara bagaimana ada ya mungkin yang lihat di TikTok atau YouTube itulah mati. Jadi saat sholat itu jenenge kudu prak, kudu ingat dua. Satu diawasi Allah, dua ingat akan kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah atau mati sudah siap. Amal kita yang kayak gini tuh. Nah disitulah. Jadi itu pra sholat. Ini agak panjang ya kalau pra sholat. Dungo nih. Sebenarnya doa itu kalau sholat sudah ada. Niat sampan itu kalau mungkin teman-temannya dinadin usolli fardhul duhri hayatono sama hayati ya jadi harus pra sholat itu merasa itu sebelum sholat itu ramen rasa Allah mengawasi kita malu sama Allah yang kedua adalah kita ingat mati akan kembali nanti lihat surahnya Al-Baqarah ayat 45 dan 46 nah itu ya itu kalau pra sholat dalam perjalanan sholat mulai Al-Fatihah sampai terakhir siji saman kudu ngerti sing saman waca lah saman gak ngerti sing saman waca ya angel khusuk Bismillahirrahmanirrahim gak ngerti aku pokoknya gak ngerti mulai saiki saman kudu ngerti saman kudu hafal artine bacaan sholat kudu ngerti mosok pirang-pirang tahun gak iso rek umpamanya gitu ya ya Allah kok ya nemeni aku kadang-kadang saya itu melihat baca Quran itu artinya itu nangis sendiri kenapa karena aku ingin nangis ya karo ayat iki gitu saya awake dia mikir pirang-pirang tahun sholat gak ngerti artinya umpamane Allah kasih akal sama kita coba jenengan mulai sakit ditekadno aku tak kudu ngerti artinya Bismillahirrahmanirrahim ojo langsung dolin amin ini sudah repot yang sok khusus sampai ya dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang aku kadang-kadang buat Ar-Rahmanir-Rahim Allah masih sayang sama saya bahkan aku dosanya akeh bangunan Maliki Yaumiddin ya Allah jalan ini untuk puasa semua aku bisa aja mati saat ini iya karena butuh ya karena aku hanya kepadamu menyembah ya Allah dan kepadamu minta pertolongan nah pada saat wa iya karena stain mintalah sesuatu yang paling diinginkan wa iya karena stain mintalah sesuatu yang paling diinginkan ada hadisnya ya Allah istriku sabarkanlah tapi dalam hati ya jadi sebut iya karena butuh wa iya karena stain ini percakapan ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukkan jalan yang lurus ya Allah tunjukkan jalan lurus supaya saya itu enggak belok-belok yo ono wong ini gak melok penting aku lurus siratal ladzina an'amta nikmat sekali jalan ini ya Allah coba bayangkan jenengan rasa sholat itu didiktir Allah nikmat sekali jalan ini ya Allah itu nikmat tuh Ghairil maghdubi alaihim walad bukan jalan orang sesat, bukan jalan orang kaum murkai. Aku nggak mau ya Allah. Kira-kira kalau dialog Quran itu, dialog sholat itu sama bawa dalam sholat, rasanya bi. Sama ngurung ngomong ngene iso ya, sedikit ada sedikit bapernya lepas kan, ngono baper ini, ya kan ya. Bayangkan sama setiap hari sholat 5 kali beneran kayak gitu, wah luar biasa. Itu adalah yang kedua. Saat sholat maka doa sholat harus paham.
Artinya saya paham, mengerti sama saya TK atau aku kudu ngerti artinya. Oh no, kudu ngerti artinya, kudu hafal. Sama nggak usah bahasa Arab, terus penting kudu hafal. Ini Quran. Nah itu ya. Terus gerakannya kudu benar. Ojo oleh sama wae sekedar Allahu Akbar. Ngene. Ya boleh ada yang begini ada boleh. Sing penting ojo ketok lemes nih lho, Bu. Sing serius sing ngadep Gusti Allah kaya anu, ya rileks tapi sebenarnya jangan terlalu dipermainkan. Ya kan ya? Lek rukuk yang lurus, kadang-kadang arek saiki rukuk bunyi tok. Piye? Padahal itu ada dulu zaman dulu itu kalau udah begini, Bu. Itu kalau dulu orang menghormati itu siap dipenggal. Ini menghadap Gusti Allah. Kalau zaman dulu, kenapa kok rokok itu ternyata adalah begini? Itu adalah simbol dulu orang dulu itu siap dipenggal. Karena saking tawadhu sama rojo, tapi kan kita kepada Allah. Saat sujud itu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itu bener sujudnya. Nah, di situ. Nah, disinilah dalam gerakan. Terus hatinya gimana? Hatinya penuh ketundukan. Khusyuk itu ketundukan. Ketundukan hati. Mau sholatnya ini Allahu Akbar. Ini. Kira-kira ya apa? Ini istri malaikat. Sholat kok sombong, mentapuk malaikat. Ditapuk malaikat sampean. Penuh ketundukan. Khusyuk itu penuh ketundukan. Maka kadang sing ini Allahu Akbar. Sebenarnya benar begini ya. Cuman ini apa pandangannya ke kiblat, ke sujud, tempat sujud. Jadi jangan ke sana. Kalau ke sana nanti malah kan kelihatan imam. Tunduk sini, pandangannya ke sini. Walaupun wajahnya ke sini, tapi tunduknya ke sini. Nah, gini. Itu diantaranya. Jadi prasolat, saat sholat, setelah sholat, assalamualaikum. Jadi bayangkan seluruh saudara kita kan doakan keselamatan. Itu luar biasa. Keselamatan. Nah setelah sholat, efeknya akan kelihatan. Sama semakin dekat sama Allah. Dzikir sama tambah kuat. Ngomong astagfirullah gak kuat. Kalau sudah gak kuat itu maksudnya agak terbata-bata. Itu salah satu beberapa efek biasanya begitu. Dan itu bisa kalau mau pelatihan boleh, pelatihan dzikir boleh. Nanti ya itu menurut saya karena amal yang akan dicatat pertama ditanyakan adalah tuh kayak sholatnya masuk sholat lima piye. Amal kita gimana yang lain? Nah, itu ya. Nah, ini bisa apa namanya? Jadi panduan. Nah, nanti kalau dengan ada waktu, monggo kita mau online, mau offline, boleh lah nanti bisa bareng-bareng. Nah, itu nanti bisa. Dan kebetulan saya juga konsentrasi di situ. Jadi dalam hal keluarga, dalam hal ada namanya jamaah terapi dzikir bahagia. Cuma astagfirullah gitu. Terapi dzikir bahagia itu terapi dzikir yang bikin kita bahagia. Salah satunya adalah ketenangan. Kalau sama sholat tenang, bener. Sama sholat kesusu, itu repot. Mungkin sah, tapi nggak tahu saya itu urusan Allah ya. Kalau sholat rukunnya terpenuhi sah, tapi sholat 20 rakaat 7 menit, saya nggak bisa bayangkan. Yasin, kalau tolin yasin, oh Akbar. Nah itu saya juga nggak tahu. Itu mungkin sholat rukunnya terpenuhi. Ya. Apa saya nggak tahu. Tapi kalau secara khusyuk ya susah kalau khusyuk. Karena khusyuk itu adalah ada ketundukan. Nah itu ya. Itu Bu kira-kira nanti monggo dipraktekkan atau mau praktek sholat khusyuk, ayo bareng-bareng ya. Soalnya wis pirang-pirang tahun awake dhewe sholat kok ora iso khusyuk. Oh ya, umpamane ngono ayo bareng-bareng monggo nanti bisa diadakan pelatihan sholat khusyuk. Atau mungkin ada pelajar terapi dzikir bahagia. Nanti kalau ada kajian saya terapi dzikir, monggo silakan hadir di beberapa tempat. Itu ya. Mekaten Bu nggih. Insyaallah mugi-mugi manfaat. Nggih, mangke disambung malih. Mungkin tadi perempuan ada nggak terima tadi kalau gajinya laki-laki nggak boleh seragam semua barangkali. Nanti kita bahas ilmu keluarga. Ada itu nanti, ada ilmu keluarga. Ibu nggak terima aku gaji di bojoku, adik nongkrong ayo, monggo ayo. Kita dialog bareng, kita cari ilmunya. Jadi kita nggak cuma perasaan aja. Perasaanku mang sama gaji ini 5 juta, kok saya kira 5 juta. Curigaisen akhirnya. Ya, nah yuk, sih nggak terima, kan saya bilang bebas sama saya merdeka, tapi kita pakai dasar, gitu. Nanti kita sama-sama. Saya nggak nantangin, tapi
kita dialog bareng gitu loh ya. Masalahnya kan ngoten. Gak terima aku ngomongnya kok silaturahim kok nambah rezeki itu kan dirumus ya. Ayo dibalik rumusnya. Enak nggak tiru ya? Kan ngaji bebas ngeten. Aku lagi ngomong judulnya bebas, bebas ngaji nih. Tapi ya ngoten itu apa namanya? Tetap ada koridornya gitu kan ya. Ada adabnya. Gitu. Ambil aku ngaji wong silo wong sembilan nggak masalah. Yang penting artinya tunduk, hatinya tunduk gitu loh. Masa begitu. Jadi mengoten ya nanti saat ini juga jawab bapaknya tadi mengenai ilmu ya. Jadi luar biasa tentang sains. Boleh kita jawab sains. Jadi kebetulan mungkin ada contohnya ini kan sodako, ada edukasi zakat. Ustaz, zakat mal itu apa? Nanti kita bahas. Zakat fitrah itu apa? Itu kan ya. Ya, itu nanti kita perlu. Kenapa? Karena orang itu sama itu sing wajib ki zakat, infak sama sodako. Yang wajib itu zakat. Zakat berapa lama? Apa setahun sekali? Enggak. Infak itu ya wajib, ada wajibnya. Fisar wa doro, dalam keadaan ringan ataupun sempit, itu wajib infak. Tapi sama niatnya sodako, lah iki yang jadi masalah. Kita cuma niat sodako, coba jenengan melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Gimana? Sama sholat duha terus, tapi nggak tahu sholat duhur, kayak apa? Ibu malaikat iki bener tarik iki. Sholat duha terus, tapi nggak tahu sholat duhur, sampai bisa subuh nggak tahu sodako. Kira-kira apa? Sodako itu adalah sunnah, zakat itu wajib. Jenengan bagaimana? Sampai lupa melakukan yang wajib, kemudian ngenjangi sing sunnah, nah gitu loh. Ini ilmu lagi, kan ya. Pengen nambah ilmu? Ayo, nah di situ, insya Allah, ayo kita belajar bersama. Boleh lagi, boleh anak remaja juga boleh, dari sama-sama. Akan ada waktu kita satu materi kita lakukan bareng-bareng. Mungkin hadis begini enak. Saya nggak senang juga kalau cuma monolog begini Bu, sebenarnya. Nanti khawatirnya, oh saat ngomong tok harus ngelakoni, ya repot ya cari koni. Lu kita sih dialog, ya kita dialog bersama. Oh jadiku ngene aku gak aku. Jadi bojoku saiki gak kabeh gara-gara iku mau provokasi. Nah, mamanya begitu ya. Oke. Ngoten Bu nggih. Nggih. Ngajine terus iki kan santai, mantep mboten wonten kopi nih. Manten, lanjut poteta. Nggih. Ngobrol perkara iman. Iku ngopi maksudnya, ngobrol perkara iman. Ya, ini sudah hampir zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, saya senangnya baca diskusi. Kalau cuma ngaji itu ngaji cerdas ya. Jadi kalau kita bisa diskusikan, kita mengkaji bersama, semoga Allah benar-benar kasih kita keberkahan. Ya, kasih kepada kita yaitu insya Allah kebaikan ya. Kita berdoa aja Bu ya. Atau nggak usah doa ya? Doa ya. Doanya khusyuk, doa Quran itu arah khusyuk mau aku. Apa? Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nahtim lana bil iman. Allahumma nahtim lana bil Islam. Allahumma nahtim lana bil husnul khotimah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rahmatilah kami semua ya Allah. Rahmatilah keluarga kami semua ya Allah. Rahmatilah anak kami dan istri kami semua ya Allah. Dan suami. Allahumma Allah berkahilah harta kami ya Allah. Berkahilah usia kami ya Allah dan berkahilah keluarga kami. Allahumma ya Allah jagalah komunitas donatur jannah ini untuk istiqomah di jalanmu ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada hartanya ya Allah dan keluarganya ya Allah. Satukanlah mereka dalam kebaikan ya Allah. Satukanlah kami dalam ukhuwah Islamiyah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ya, terima kasih. Satu doa saya cirinya akan selalu ada bahasa Indonesia, kecuali saya di Arab. Jadi kalau saya dimanapun mau khutbah, mau disuruh apapun saya akan ada bahasa Indonesia. Saya pengen doa itu masuk ke hati. Saya pengen doa itu nanti nyampe kepada Allah. Bagaimana mengaminkan tapi kita nggak tahu maknanya. Kalau saya begitu, mau disuruh khutbah dimanapun, saya doa masih ada bahasa Indonesia.
Karena boleh jadi sama mau Robbana atina fid dunya hasanah itu nggak kebayang maksudnya itu. Karena kita nggak paham. Tapi kalau kita bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya terasa. Ketundukan kita kepada Allah terasa. Itu salah satu yang saya lakukan di pengajian. Terima kasih untuk semua Bapak-bapak. Semoga Allah berkahi kita semua, berkahi kita semua dan berkahi seluruh komunitas Sunatul Jannah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.